Hai, what's up? Welcome back to my channel, Coach Yudika. Channel ini diperuntukkan buat teman-teman real estate sales agent untuk menghadapi bagaimana tantangan terbesar mereka mengenerate leads-nya, mengenerate hot prospect buat mereka, bagaimana meningkatkan peluang sukses pada saat melakukan proses penjualan kepada calon user atau calon customer-nya, dan tentunya menghindari adanya customer-customer yang mem-PHP-in mereka semua. So, buat Anda-Anda yang merasa seperti itu, pastikan Anda stay tune di channel Coach Yudika. Hai, welcome back again. Tahu nggak sih hal yang terberat yang dialami oleh sales-sales atau agen-agen real estate di luar sana? Mostly, kebanyakan dari mereka adalah memiliki tantangan untuk menemukan dan mengenerate hot prospect buat mereka. Kebanyakan dari mereka hanya bisa dan berhasil mendapatkan yang namanya cold prospect. Cold prospect itu prospek yang tidak benar-benar membutuhkan itu atau malah tidak menginginkan itu yang mereka dapetin. Jarang yang kemudian memiliki potensi untuk mendapatkan calon customer-nya mereka yang benar-benar hot prospect buat mereka. So, hari ini saya akan sedikit sharing-sharing nih tentang bagaimana langkah, bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan dan mengenerate calon-calon prospek kita, utamanya yang hot prospek buat sales-sales real estate di luar sana. So, bagaimana cara mengenerate leads yang prospek? Tentunya ada hal yang paling optimal yang bisa kita gunakan saat ini. Apa itu? Adalah social media marketing. Mungkin udah banyak orang-orang di luar sana menjelaskan tentang social media marketing. Hanya hari ini saya nggak bicara tentang teknikalnya, bagaimana membuat FB Ads-nya, bagaimana mendaftarkan untuk bisnis manager untuk kita iklan di FB Ads-nya dan lain sebagainya. Saya lebih pingin kita discuss tentang hal yang lebih prinsipal dalam social media marketing. So, untuk mengenerate leads yang hot prospect, ada 5 langkah yang kita bisa lakukan yang secara prinsipal ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam meningkatkan leads melalui social media marketing. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan Anda clarify siapa sebenarnya customer-nya Anda. Mostly, kebanyakan salah-salah seller real estate di luar sana tidak peduli customer-nya siapa aja disasar. Mau pengantin baru disasar, mau pensiunan disasar, mau pebisnis disasar, mau pegawai negeri disasar, siapa aja mereka sasar. Mereka nggak peduli, yang penting buat mereka satu, mereka closingannya lebih gede. Mostly salah-salah estate di luar sana itu prinsipnya adalah pokoknya perbanyak probabilitasnya aja. Tapi probabilitas yang nggak hot prospect tentunya tidak akan bermanfaat dan tidak akan bekerja untuk meningkatkan closingannya kita. So, ibaratnya kayak gini nih. Anda lagi jalan-jalan ke hutan, kemudian Anda diminta untuk menangkap satu hewan. Terserah apa aja. Maka ketika Anda kemudian lagi mengejar hewan kelinci, pada saat lagi asik-asik mengejar hewan kelinci, tiba-tiba di sana Anda menemukan ada jerapah misalnya, Anda mengejar jerapah lagi. Begitu Anda mengejar jerapah, Anda menemukan harimau, Anda kejar lagi harimau. Nggak akan selesai. Kenapa? Anda nggak tahu customer-nya Anda siapa, targetnya Anda siapa. So, perjelas dulu nih targetnya siapa. Caranya gimana? Make sure demografinya, usianya berapa, dia punya penghasilan berapa, dan lain sebagainya. Kalau Anda bisa menspesifikan sampai ke perilakunya seperti apa, kebiasaannya dia seperti apa. Dengan cara seperti itu, Anda bisa lebih jelas untuk menentukan strategi apa di dalam sosial media yang Anda gunakan. Sosial media jenis apa yang Anda gunakan nantinya. Langkah yang kedua adalah selain Anda bicara tentang behaviornya tadi, Anda memperjelas behaviornya tadi, langkah keduanya adalah perjelas pain and dream-nya dia.
apa tantangannya dia, apa masalah yang dihadapin dalam hidupnya dia, dan apa impiannya dia. Ini akan jadi strategi Anda, ini akan jadi senjata buat Anda untuk memberikan campaign-campaign yang kemudian itu bisa menarik perhatian mereka untuk mengunjungi akun sosial media Anda, untuk mengklik link yang Anda berikan kepada dia, untuk mengklik bait atau leads magnet yang Anda berikan kepada dia. Tapi kalau Anda nggak tahu nih pain-nya apa, Anda nggak tahu nih dream-nya mereka apa, Anda akan kesulitan kemudian untuk menarik mereka datang kepada Anda. Contoh yang paling sederhana nih, misalnya nih, Anda cuma asal tebak, ya pokoknya pensiunan. Pensiunan itu pain-nya apa? Ya pensiunan itu pinginnya adalah suka jalan-jalan. Misalnya Anda beranggapan dream-nya seperti itu. Mereka pingin suka jalan-jalan. Mostly belum tentu akan Anda dapetin yang seperti itu. So, yang perlu Anda lakukan di sini riset. Anda harus punya data yang pasti. Di Indonesia, mostly misalnya adalah pensiunan itu lebih sukanya apa? Impian mereka itu adalah dekat dengan keluarga. Misalnya, pain-nya mereka itu apa? Pain-nya mereka adalah mereka sulit bertemu dengan anak-anak mereka. Mereka sulit bermain dengan cucu-cucunya mereka. Mereka kesulitan dalam keuangannya mereka. Mereka tidak punya aktivitas yang jelas untuk keseharian mereka. So, misalnya yang Anda sasar adalah pensiunan. Apa yang harus Anda lakukan adalah Anda bisa buatkan konten-konten nih. Misalnya, tips dan trik bagaimana caranya kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari menjadi menarik. Tips dan trik bagaimana membuat quality time bersama dengan keluarga. Tempatnya di mana? Sosial medianya apa? Anda harus tahu dan tepat. Nggak mungkin Anda pakai Instagram karena mostly di Instagram bukan untuk orang-orang yang pensiunan. Mostly orang-orang yang pensiunan adanya adalah di Facebook. Anda pakai Facebook, Anda grab attention dari situ, itu jauh lebih efektif dibandingkan Anda nggak punya data terlebih dahulu. So, make sure Anda tahu nih masalahnya apa, impiannya mereka apa. Langkah yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan yang namanya konten pilar. Tanpa adanya konten pilar, apa yang terjadi adalah konten-konten yang kita berikan di sosial media itu cenderungnya umumnya menjadi bias dan tidak terarah. Ingat, tujuan utama dari sosial media marketing adalah grab leads yang hot potensial atau hot customer-nya kita. So, untuk melakukan ini kita tidak bisa asal memberikan konten aja. Masalahnya kebanyakan salah-salah real estate di luar sana pada saat melakukan sosial media marketing cenderungnya adalah apa yang dipikirin saat itu yang kemudian diungkapin, itu yang kemudian diubah jadi konten. Alhasil kontennya menjadi tidak terarah. Alhasil kontennya tidak punya kekuatan untuk menarik hot customer atau hot user untuk dirinya. So, apa gunanya konten pilar tadi adalah menentukan yang mana topik-topik yang menarik banget untuk customer. Bagaimana cara menentukannya? Kembali kepada langkah pertama dan langkah kedua yang tadi. Anda tahu dulu nih, clarify dulu nih customernya Anda seperti apa, pain-nya apa, dream-nya apa. Dari inilah yang kemudian kita ciptakan konten-konten pilar kita. Konten pilar itu kurang lebih mirip-mirip sama topiknya. Pingin topiknya apa? Topiknya ini nggak bisa hanya sekedar kategorinya ya. Misalnya tips dan lain sebagainya. Tapi buat lebih spesifik lagi. Misalnya adalah Anda mau concernnya kepada pensiunan tadi. Maka misalnya kontennya kontennya adalah investasi yang tepat untuk orang pensiunan. Anda cerita tuh di sana tentang investasi, cara berinvestasi dan lain sebagainya. Bagaimana tips menghindari investasi yang bodong dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, misalnya konten pilar yang kedua adalah bagaimana tentang family, membangun hubungan kualitas yang baik dengan anak, bagaimana menjalin hubungan yang bagus dengan anak. Anda cerita tuh di sana tentang itu. Nggak harus serta-merta bicaranya, topiknya adalah properti, tapi bicaranya adalah di dalam ruang lingkup kebutuhan dari calon customer yang merupakan hot prospeknya Anda. Langkah yang keempat adalah hukum reciprocity. Basically, orang cenderungnya lebih
suka ketika diberikan sesuatu dan cenderungnya ketika diberikan sesuatu, ia akan membalasnya dengan hal yang sama bahkan lebih. Itu namanya hukum reciprocity. Dalam membuat sosial media marketing, mostly kebanyakan salah-salah di luar sana, isi dari feed-nya dia, isi dari wall-nya dia, cenderungnya adalah katalog dari produk-produknya. Apa yang terjadi? Respon dari orang yang berkunjung ke sana, respon dari pembacanya, respon dari followersnya, cenderungnya itu menjadi sedikit. Kenapa? Orang malas untuk kemudian ditawarin sesuatu. Orang tidak suka ditawarin sesuatu. Orang nggak suka diajak membeli sesuatu. Orang lebih suka diajak memiliki sesuatu. That's why untuk itu stop memperbanyak katalog. Katalognya boleh, Anda mau jualan di sana boleh, tapi ada modelnya. Modelnya adalah Anda give something dulu, 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 and then Anda baru jualan sesuatu. Nggak serta-merta jualannya lebih banyak daripada apa yang Anda bagikan kepada calon hot prospect Anda. Kalau itu yang Anda lakukan, yakin dan percaya, media sosial media Anda tidak akan cukup optimal menggait, mengenerate hot leads atau hot prospect buat Anda. Tapi kalau Anda perbanyak give something, give something, give something, give something kepada customer Anda, kepada hot prospect Anda, ini akan membuat mereka datang kepada Anda dan kemudian menganggap bahwa Anda memberikan manfaat buat mereka sehingga ada kecenderungan dari dia pingin membalas itu dengan sesuatu. Minimal adalah dia akan merasa tertarik dengan produk Anda nantinya, ataupun kalau dia bukan hot prospect buat Anda nantinya, dia akan menjadi sales Anda dan kemudian menginformasikan itu kepada teman-temannya dia. That's why pastikan hukum reciprocity ini Anda gunakan dalam proses sosial media marketing Anda. Yang kelima adalah langkah yang paling akhir dan sangat-sangat penting adalah persisten atau Anda konsisten membuat sosial media posting. Anda posting dengan terjadwal. Kalau perlu Anda informasikan. Anda biasanya akan mengupdate sosial media Anda waktunya kapan. Misalnya nih, Instagram kami akan update setiap jam 7 malam setiap harinya. Di sana kita akan membuat calon hot prospect kita menunggu informasi-informasi terbaru dari kita. Kalau Anda menggunakan sosial media yang Anda optimize dengan konten-konten Anda secara konsisten, yakin dan percaya tidak sampai 6 bulan Anda sudah akan melipat gandakan hot prospect Anda menjadi berkali-kali lipat melalui sosial media. Ingat, sosial media jangkauannya bisa sangat-sangat luas banget. Problemnya adalah kebanyakan salah-salah di luar sana hanya terfokus saja kepada hal yang sifatnya teknikal. Seperti bagaimana caranya membuat FB Ads, bagaimana caranya kemudian melakukan proses iklan di sana, strategi desain yang tepat seperti apa, tapi mereka lupa framework dari sosial media marketing itu harusnya seperti apa sehingga ini bisa jadi optimize. So, pastikan Anda melakukan kelima hal ini. Ketika Anda melakukannya dengan benar, yakin dan percaya Anda dengan mudah akan mengenerate leads generator Anda. Itu tadi 5 langkah bagaimana cara kita mengoptimasi sosial media marketing kita untuk mengenerate hot prospect sehingga kita bisa memperbesar peluang kita melakukan proses closing dan meningkatkan closingan kita lebih banyak lagi. Kalau Anda ingin tahu bagaimana meningkatkan closingan jauh lebih banyak lagi, Anda bisa cek berbagai macam tips di sosial media saya di Instagram @coachyudika seperti link di bawah ini. Terima kasih buat hari ini. Saya Coach Yudika. Happy selling and always helping.